Tanya apa nih? Eh, mau dijawab? Mau dijawab secara alfabet atau narasi? itu itu dialog Terserah, yang penting kan itu dialog Sherlock Holmes di film Sherlock Holmes, wes. Ya maksudnya sebenarnya kan gue udah bilang gue terinspirasi dari DC Kaskus sebenarnya kan. Jadi gue salah satu orang dulu sebelum sebelum gue kenal DC, gue salah satu orang yang eh, benar-benar mendukung tentang anti pembulian baik di real life dan di sosial media gitu. Dan setelah gue tahu DC, maksud tuh ternyata ini bisa menjadi sebuah ikatan yang mengakrabkan diri gitu, gimana ya? Soalnya di DC itu kan saling beradu argumen gitu kan, terus saling ya sedikit-sedikit ngata-ngatain orang gitu, ngebully sedikit gitu. Cuman enggak, lu doang. ntar lu kan nggak tahu DC bukan DC di WA, DC Kaskus, debat klub Kaskus kan. DC itu kan terinspirasi dari forum di Kaskus, namanya ada debat klub kan. Di dalam isinya ada namanya debat eksistensi Tuhan. Anda bertanya, Kristen bertanya, Anda bertanya, Muslim bertanya, dan the loans dan the news, debat klub gitu. Jadi isi-isinya beda-beda, cuman membernya budayanya hampir sama gitu semua. Jadi di DC itu saling berdebat, saling membahas gagasan dan saling ngebully semacam. Tapi ketawa-ketawa aja gitu, maksudnya tuh ya karena mereka juga tahu karena aturan di DC itu lebih agak ketat sih. Maksudnya tuh ketatnya siapapun yang masuk sini setelah mengetahui konsekuensinya katanya. Ntar gue share lah di grup mungkin ya, rules dasar DC gitu kan. Jadi kebanyakan mereka memiliki karakter masing-masing. Kayak ada yang namanya T1, itu dia loli gitu, bukan loli sih, dia lolicon gitu kan, penyuka anime bocil gitu. Terus tuh dia sering dikatain pedok gitu kan, pedofil gitu kan. Cuman di real life-nya gue lihat di Quora itu beda banget orangnya, mas. Malahan gue hampir kayak gak mengenali, padahal sama-sama orang yang sama gitu. Cuman beda banget antara di DC dengan di luar DC. Dan jadi gue menyimpulkan kenapa kok di DC mereka yang katanya mungkin kayak misalnya Marlo atau gue nyebutnya Tibul Imam ya nama aslinya. Dia kan menyebut kayak misalnya jangan bertengkar, jangan istilah dia tuh duel gitu, duel apa ada duel. Jadi perdebatan itu menyebabkan permusuhan kan bagi kebanyakan orang kan. Tapi kalau menurut gue yang gue temuin di DC itu malahan perdebatan menjadi menjadikan sebuah keterikatan dan keakraban. Gue dulu sering di DC debat sama Odi, debat dengan Pippen, itu sering juga tentang evolusi semacam gitu kan. Terus tuh dengan ya yang lain-lain kayak ada yang namanya Udin, ada yang terus tuh Samin tuh jarang gue debat. Si Odi biasanya dengan Samin itu kan. Jadi tapi itu membuat sebuah keakraban tersendiri gitu, malahan udah kayak jadi keluarga. Malahan kan banyak juga para cewek-cewek yang bilang katanya kayak Nara, katanya ini kok kayak keluarga gitu. Terus Sutari, terus tuh Dewi juga ngomong ini kok kayak grup keluarga gitu ya, lebih dari keluarga gitu ya. Kalau gue nyimpulkannya itu karena member-member asli DC kayak gue, kayak Odi, kayak Wise, kayak terus tuh si siapa Sabeni, kalau di situ namanya Yudin itu kan.
Jadi karena member-member asli DC yang membuat kita semua terikat tuh kan. Jadi gue simpulkan berarti pembulian itu bagus dong. Bukan pembulian dalam arti konotasi negatif ya, maksudnya tuh pembulian yang konteksnya tuh bercandaan doang gitu, bercandaan cuman sadis gitu. Bercanda dia kayak anak-anak besti lah, anak-anak besti misalnya orang sadis. Kayak misalnya ada temen yang sakit kan, terus tuh dia ngunjungin gitu kan, terus tuh dibilang wah masih hidup, kirain udah meninggal gitu kan. Kan bercandaan, tapi kan ketawa-ketawa aja gitu kan, nggak baperan, nggak apa, ya biasa-biasa aja gitu. Kalau udah deket. Iya, makanya masa tuh kenapa kita nggak seperti itu aja ya? Toh kita juga kan akun anonim semua kan ya. Mungkin kalian juga ada beberapa yang nggak pakai akun anonim ya. Makanya gue sarankan kalau di DC itu pakai nama anonim aja sih sebenarnya. Jadi yang diserang itu bukan personal, jadi lebih ke alter ego kalian gitu. Saya tidak anonim, saya asli. Ngapain anonim? Kalau lu kan udah agak-agak terpengaruh apa? Agak-agak mental tampeng gitu. Mental tembok sudah kan, jadi nggak terlalu masalah kan. Ya yang gue bilang ini yang kebanyakan yang baper-baperan, kayak sekarang Nuna lagi baperan gitu kan. Padahal Nuna itu anonim loh. Bisa namanya. Bisa gue komentarin? Silakan. Oke. Jadi gini. Orang-orang yang lu sebutin sebagai orang-orang yang berpengaruh di Kaskus kemudian mengakrabkan itu, dari semua orang itu dan termasuk elu, yang lain itu nggak kayak elu gak, maksudnya tidak menggunakan kata-kata pembulian sebagai bentuk keakraban. Lu kalau lihat Wai sama Odi itu ngerangkul banget, nggak cuman sama yang cewek ya, kalau lu lihat sama yang cowok-cowok pun tuh ngerangkul untuk lebih ke personal gitu aslinya gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang di budaya Kaskus itu pada saat itu dan mungkin sampai sekarang gue nggak tahu ya, olok-olokan seperti itu menjadikan kalian menjadi lebih itu kayaknya lebih cocok ke pergaulan anak-anak cowok tongkrongan yang memang ucapannya seperti itu gitu. Jadi kayak yang lu contohin tadi, dari mana aja, gue kira udah meninggal gitu kan. Itu kan sebenarnya kan ungkapan-ungkapan di antara circle anak cowok yang memang buat mereka itu keakraban, tapi lain dengan perempuan. Dan kita nggak bisa menyamaratakan antara ya ini kan sosial media, mau cowok mau cewek sama aja, nggak bisa gitu, karena kita tetap memiliki rasa empati di dalam berkomunikasi dengan orang lain gitu. Kemudian yang ketiga, ketika kita mungkin memiliki pendapat yang berseberangan dengan orang lain, maka kita tidak serta-merta memberikan label yang buruk ke orang itu hanya karena kita tidak cocok sama gagasannya. Bahkan menurut gua itu keterlaluan. Kayak misalkan gini deh Gusti, misalkan kita berseberangan nih Gusti, kita kan sudah sering cekcok tuh, jauh sebelum ini kan sering cekcok, kan nggak pernah Gusti bilang ke gue kayak lu apaan sih murahan banget atau gatel atau apa gitu kan. Itu sesuatu yang buruk agak. Maksud gue tuh jangan gunakan bahasa keakraban laki-laki ke perempuan, karena rasanya itu beda ketika masuk ke hati. Kalau laki-laki mungkin bisa cuek terus kayak dianggap apaan sih orang gila, bisa gitu kan. Tapi kalau cewek itu dikatain begitu, kita bukannya masa bodoh, tapi justru semacam mempertanyakan diri sendiri gitu, kayak jangan-jangan bener, tapi kan gua enggak, tapi kok dia ngatain gua ya gitu. Jadinya tuh akan ada pertentangan sendiri di dalam batinnya, dan itu buat gua itu buruk banget perbuatan itu.
di saat era sekarang yang sedang marak-maraknya memperjuangkan mental health, yang itu semua orang tuh speak up gimana caranya biar nggak boleh ada catcalling, kayak ngerayu-ngerayu cewek, nggak boleh ada yang namanya pokoknya nggak boleh body shaming gitu. Sementara ketika dunia sedang menyemarakkan hal itu agar mental-mental yang di zaman dulu itu marak pembulian baik verbal maupun fisik, dan lu menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa mengakrabkan, itu bertentangan sama yang lagi diperjuangkan bersama-sama. Bahkan sampai sekarang lagu itu sudah bukan masalah cinta-cintaan, bukan masalah putus pacar, tapi gimana caranya kita kuat menghadapi hidup gitu. Oke. Boleh nggak suka? Boleh gue komentarin? Sebentar dulu Kak, saya sangat setuju dengan yang disampaikan Isna ini. Terkait masalah catcalling itu sebetulnya itu ada pasalnya, sangat dilarang itu. Oke, silakan Kak. Oh, lo sering ya? Lo sering catcalling sama Tari ya? Itu bukan catcalling Kak, astaga. Catcalling itu intinya melecehkan. Sama aja cuy. Lah kan sering bilang, oh Tari gitu kan. Ya enggak, itu mana saya merendahkan Tari, justru saya merendahkan diri saya sendiri. Oke, berbicara tentang speak up, menentang pembulian dan segala macam gitu. Menurutku ini salah satu kelemahan generasi sekarang sih sebenarnya. Ya gue ini agak nyambung ke dengan yang dibahas Brev tadi tentang ambisi ya. Ambisi dan mental orang-orang kita yang sebenarnya kurang terlalu berambisi dan kurang kuat gitu dalam menghadapi kehidupan, dan akhirnya itu juga mungkin yang menjadi alasan kenapa banyak cewek-cewek yang terkena mental health, terkena masuk ke psikolog gitu kan, curhat karena mereka merasa depresi dan kehidupan, overthinking segala macam, ya begitulah. Jadi ya anggap aja apa yang gue speak up ini, apa yang gue sebarkan ini sebenarnya antitesis atau sebuah solusi bagi kalian yang merasa mentalnya kurang kuat gitu, mentalnya yang depresi menghadapi kehidupan gitu kan. Jadi di sini kita diajarin untuk bagaimana sih menghadapi perkataan-perkataan orang di luar sana gitu kan. Dan gue jujur banyak belajar banget dari DC sih sebenarnya. Gue dulu termasuk seperti kalian guys. Gue itu masuk kasus tahun 2010. Tahun 2010 itu gue buat thread tentang apa ya? Tentang Indonesia asal usul nama Belanda kan Belanda itu kan harusnya Holland kan. Cuman kenapa Indonesia nyebutnya Belanda? Nah, gue tulis di situ threadnya. Terus ada yang komen sok tahu lu tong. Nah, kan gue di situ pada waktu itu, pada saat itu gue rasa terbuli gitu. Galak banget nih orang gitu kan. Cuman setelah itu gue main Kaskus, udah lama setelah itu nggak main Kaskus kan. Ya gue gak aktif banget gitu sampai akhirnya pada tahun 2016 gue masuk namanya bukan grup sih, namanya subforum di Kaskus itu namanya Berita dan Politik. Waktu itu kasus Ahok gitu kan lagi rame banget. Disitulah gue banyak berdebat-debat, dan akhirnya setelah itu coba-cobalah masuk ke DC. Nah dari situ gue mencoba barbar di DC kan, mencoba barbar gitu kan. Tapi gak mempan semua gitu. Apa yang gue barbarin gak kayak di WA gitu. Kalau di WA gue nyebut murahan langsung pada drama lah ya gitu kan. Kalau di Kaskus itu kok gue
barbaran sebarbar gimana gitu semuanya keluar kok pada anteng aja kan gitu kan. Gue penasaran kok gitu apa kok pada biasa aja ya apa mental apa hatinya terbuat dari batu semua ya kata kalau kata Nara gitu kan. Apa semuanya berhatikan batu semua ya. Katanya pas gue telusurin oh rulesnya memang gitu. Rulesnya semua ini semua orang-orang di sini jadi pada intinya semuanya sudah terlatih semua orang-orang itu tuh dengan perkataan-perkataan yang yang benar-benar satu sadis lebih sadis dari siapapun gitu verbalnya gitu sampai kata si D siapa yang tadi namanya yang di WA itu sampai ada istilah obas abus verbal itu yaitu obas abus verbal tuh kata-kata yang benar-benar sadis yang benar-benar pembulian verbal di luar nalar gitu kan sampai bawa-bawa orang tua sampai bawa keluarga gitu gitu tapi mereka bisa anteng aja oh berarti gue secara gak langsung belajar di situ oh begini caranya menghadapi pembulian tuh begini ya oh begini nah jadi dari situ gue belajar cara menghadapi pembulian justru dibandingkan mereka yang speak up jangan membuli jangan apa itu malah membuat anak-anak kita mentalnya menjadi seolah didukung untuk menjadi mental lemah kalau menurut gue daripada dibandingkan membuat mereka jangan meneriakkan mereka jangan membuli gue rasa kuatkanlah mental-mental orang-orang yang terbuli ini menjadi mental yang kuat yaitu dengan cara ya di DC lah intinya ya begitulah kira-kira. Gimana? Oke, saya mau nanggepin dulu. Sebetulnya agak menarik gitu kalau dikatakan mental anak-anak sekarang itu buruk di mata Ega. Nah, orang-orang sekarang itu justru berpikir sebaliknya, menganggap mental orang-orang terlebih dahulu itu bodoh. Karena apa? Karena mereka hanya mampu menggunakan diksi-diksi kasar atau diksi-diksi yang merendahkan untuk saling mengakrab. Padahal ilmu pengetahuan itu mengajarkan literasi yang cukup bagus. Bagaimana menggunakan bahasa yang bagus demi sebuah keakraban. Kan itu yang dipikirkan oleh lawanmu. Nah, misalnya Anda katakanlah mengatakan perempuan itu murahan dengan dalih di zaman dulu mengatakan murahan tiba-tiba akrab. Justru itu salah besar. Oh iya Oke lah, mungkin masalah murahan itu ya. Gue agak tanggapin dikit murahan itu sebenarnya itu kan kata-kata yang jujur kan. Gimana ya masa tuh gini. Gue gak mungkin ngomongin Nara murahan gak mungkin. Ngomongin Isna murahan kan gak mungkin kan karena gak ada sebab dan akibatnya juga kan gue selalu beranggapan atau berprinsip istilah kausalitas sebab dan akibat kan. Kenapa gue bilang bilang Ipeh itu murahan? Ya karena dia cerita sendiri. Ya dia cerita sendiri ya. Gue cuma menyimpulkan apa yang dia ceritakan kan begitu. Terus tuh gue bilang Nadia juga begitu karena dia menanggapin gue tentang misalnya lo pakai mobil apa? Ya berarti kan istilah murahan itu kan istilah bahwa dia mudah, maksudnya gampang untuk diajak kemana-mana kan, maksudnya kan gitu kan definisinya kan. Ya jadi nggak salah juga kalau gue cuman memberikan diksi atau istilah dengan satu kata. Nggak mungkin kan gue harus menjelaskan sesuatu sepanjang mungkin untuk menjelaskan bahwa dia tuh begini loh, cewek ini begini, nggak mungkin kan. Jadi gue sebut aja dengan satu istilah yang murahan ya sudah selesai. Begitulah kira-kira. Oke. Gue jelaskan dulu sebelum Gusti ya. Jadi gini Gusti, ceritanya itu pokoknya lagi ngobrol-ngobrol gitulah. Habis itu gimana ya? Ejak kayak mau bercanda ngajak ketemuan atau gimana gitu gak ya? Habis itu dikomentarin sama si ceweknya. Itu yang Nuna kata itu. Ceweknya.
Ya Pak, gue mau bahas yang apa sih, mobil itu. Habis itu ceweknya nanggepin dengan cara emangnya mau pakai mobil apa gitu. Nah Enggak. sebenarnya Sebenarnya itu gue ngajak Discord. Gue ngajak gini misalnya dengan Nadia tuh, lu malam minggu ada acara gak? Gitu kan. Gue mau ngajak Discord sengaja, memang gue nggak sebutin tujuannya apa ya, emang sengaja sih. Biar gak jelas ya. Biar dia nyangka, oh mau ngajak kemana gitu. Gak taunya ketangkep dengan jebakan. Nah, oke. Ega ngajak Discord buat diskusi ini. Terus si ceweknya kan tidak tahu konteks, sehingga karena tidak tahu konteks maka diarahkan ke konteks yang umumnya dipahami oleh orang yang tidak tahu, ya kan? Yang itu berarti mengarah ke, oh mungkin mau diajak ketemu kemana gitu. Nah, sama ceweknya ditanggepin dengan bercanda. Bercandanya tuh emangnya mau pakai mobil apa gitu. Sedangkan gue nggak tahu kenapa Egek mengartikan majas ini sebagai makna yang sebenarnya, bahwasannya ceweknya mau diajak keluar. Padahal sebenarnya yang gue tangkap sebagai cewek nih ya, itu tuh hanya hanya basa-basi doang, kayak apa ya, kayak emangnya mau ngasih apa Iya. sih gitu. Gak, gue Kayak potong dulu. biar Ya akrab kalau aja. misalnya ceweknya itu cewek baik-baik, kan dia bisa nanya dulu, emang kenapa? Misalnya kamu malam minggu ada acara gak? Emang kenapa? Nah, gitu kan. Terus tuh, oh gini, ah gitu kan. Itu cewek yang meruntutan jawaban yang terbaik, bukan malam minggu ada acara ya? Kamu punya mobil apa? Nah, ini seolah-olah bahwa dia tuh, ayo kalau kamu punya mobil ya ayo aja. Nah, gitu. Jelas dong. Kan Enggak sih, itu percakapan biasa aja menurut gua tuh. ya. Memang memang bahasa basinya memang selevel itu, dan kelas setiap orang tuh beda. Maksud strata sosialnya kan beda. Mungkin strata sosial dia tuh di level segitu yang biasa kalau sama temen itu ngajaknya pakai mobil atau kendaraan yang lumayan lah gitu. Jadinya gaya bercandanya juga seperti itu. Mungkin ini nggak pas secara strata sosial aja Ya dia iya, berarti tangkapnya. kesimpulan gue gak Kemudian salah juga dong. enggak dong, nggak bisa Iyalah. dikatakan sebagai murahan dong. Murahan itu beda lagi. Jadi, Nah, itu kesimpulan yang salah. Biar saya terangkan kesalahannya. oke, siap. Oke, seorang perempuan itu gak Itu itu ini masuk room dong. Hah? Masuk rumah apa? apa ini? Room Nah, dom. catur. Bukan, ini main dam. Oh, Emang Nggak. gak keliat? Benar, saya taunya catur doang. Jadi gak seorang perempuan itu dia diciptakan untuk menjadi makhluk yang mahal. Nah, ketika ada seorang laki-laki yang mengajak berkencan, misalnya mengajak dinner, padahal si laki-laki itu katakanlah tidak pernah bertemu sebelumnya. Jadi ketika si perempuan itu berbicara atau serius menargetkan kendaraannya apa untuk menjemput saya, maka itu namanya perempuan mahal, bukan murahan. Dia benar-benar paham betul sebagai seorang perempuan yang harus menjaga diri dari laki-laki jalang semacam kamu ini, gak? Kakak, Sebetulnya perempuannya Apa itu sih? bagus itu. Apa sih Gus? Gak jelas Gus. Lu ngomong apa sih? Gak jelas, serius dah. Lu ngomong apa sih? Kalau mahal mah gak berarti nggak bilang mau, itu bukan mobilnya yang mahal masa tuh. Ya susah gak kalau Orang berkomunikasi apa? biar juga. ini maksudnya, gue nangkep maksud Gusti. Jadi gini, dia kan mempertahankan harga dirinya agar tidak murah gitu kan. Jadinya dia itu memberikan jawaban yang tidak akan bisa dipenuhi oleh penanya. Nah, kalau mobil mah bisa aja, entah dia punya mobil gimana coba. Kan misalnya kalau misalnya ya kan gue
Itu makanya orang yang normal, orang yang biasa, biasanya dia akan bertanya dulu, emang mau ngapain? Nah, gitu. Atau misal dia pengen sarkas biasa, pengen bercanda. Ya yang sekalian jauh aja misalnya, lu punya pesawat apa? Lu punya punya pesawat astronot apa gitu misalnya. Itu jadi benar-benar gak bisa kan, benar-benar gak bisa dipenuhi gitu kan. Kalau misalnya ngomongnya udah tentang mobil, ya berarti dia standarnya di situ. Berarti kalau misalnya gue ada mobil, ya ayo aja gitu ya. Berarti kesimpulan gue benar berarti. Kesimpulan gue, wah cewek ini berarti murahan dong. Nah gitu. Tetap gak Ega boleh. ini terlalu banyak nonton Dark Trade. Ya udah ya, berarti apa kesimpulannya berarti apa yang gue perjuangkan, apa yang gue sebarkan itu udah jelas semuanya. Dan penjelasan gue tentang gaya kepemimpinan tadi belum selesai yang gue jelasin ke Brave. Yang terakhir adalah tentang gaya kepemimpinan orang Jepang. Emang Brave nanya? Ya, kan tadi nggak lagi ngebahas tentang gaya kepemimpinan yang tadi. Emang Brave masih nanya? Coba tanya Brave. Tentang gaya kepemimpinan tertarik nggak? Tertarik lah, itu kan mata kuliahnya. Udah kata dia tuh, lihat di chat tuh udah. Ya yang terakhir. Itu kan tadi baru 3. Orang Cina, orang Padang, terus tuh orang Barat kan. Yang terakhir itu budaya Jepang. Jadi budaya Jepang itu gaya kepemimpinannya adalah community. Ini gaya-gaya Dion sih. Gaya-gaya Dion tuh S1. Jadi dia lebih ke komunitas bagaikan sebuah bangunan gitu kan yang harus kompak, menjalankan sebuah roda gigi, bagaikan roda gigi di dalam jam yang sangat besar gitu kan. Jadi ini yang diterapkan di gaya perusahaan Toyota. Kan ada di YouTube, cari aja kontennya itu, ada yang ngebahas tentang Toyota Way dengan Tesla Way. Itu yang dijelasin Dr. Indrawan kalau nggak salah. Jadi Toyota Way itu dia lebih ke apa ya, melatih SDM-nya sebaik mungkin. Jadi SDM-nya tuh kalau bisa jangan keluar ke perusahaan lain. Jadi harus stay loyal dengan perusahaan tersebut dan mereka bekerja sedikit demi sedikit. Jadi Toyota itu sebenarnya pas awal-awal dulu mereka adalah mobil terburuk dibandingkan dengan mobil-mobil Eropa ya. Mobil-mobil Eropa ya kelas-kelas kayak produk Cina lah gitu mungkin. Cuman karena mereka adalah produk dari Jepang, produk lokal Jepang, dan kita tahu bahwa rakyat Jepang itu kan yang benar-benar fanatik dengan hal-hal yang berbau lokal kan. Dan lagi mereka juga menganut agama Shinto yang dimana ajarannya itu perkataan seorang kaisar itu adalah perkataan dewa, jadi harus diturutin. Jadi inilah mengapa ketika kaisar Jepang mengatakan bahwa belilah produk buatan Toyota, maka semua orang akan membeli produk buatan Toyota dibandingkan produk-produk Eropa yang pada saat itu menguasai pasar Jepang. Dari situlah Toyota sedikit demi sedikit memulai sebuah proses standarisasi kualitasnya sampai akhirnya sampai sekarang banyak produk-produk Toyota yang sudah lahir. Nah, itu semua bisa terjadi karena karyawannya itu loyal dari awal. Terus tuh ya palingan pergantian regenerasi itu palingan dari awal mereka masuk aja. Cuman nggak ada yang sampai keluar masuk kayak perusahaan-perusahaan lainnya gitu kan. Jadi Toyota itu misalnya sekali masuk nggak bisa keluar lagi. Itu gaya kepemimpinan Jepang ini sudah diterapkan yang gue pernah baca di buku namanya Manajemen Jepang.
itu sudah diterapkan sejak mereka masih SD, SMP dengan sebuah kegiatan-kegiatan kompetisi yang menguji sebuah kekompakan pertemanan gitu. Kalau di kan di anime juga ada namanya nakama kan. Nakama itu adalah pertemanan yang sangat erat gitu. Dengan kekuatan pertemanan kita akan menghabisi semuanya. Itu sebenarnya itu filsafat yang diterapkan dalam gaya kepemimpinan orang-orang Jepang. Dan satu yang menarik dari kurikulum Jepang ini juga yang gue ingat dan gue kutip atau gue simpen banget sampai sekarang adalah ini perbedaan antara kurikulum Indonesia dan kurikulum Jepang ya. Gue kemarin agak agak kesal juga dengan kurikulum Indonesia ini kan disebutnya misalnya kita ini negara besar, kita ini negara kaya, eh laut laut apa ya? Oh ya, kail kail jadi kail jadi kolam susu lah pokoknya kolam susu, kail jadi taman tanaman lah atau apalah gitu kan. Pokoknya semuanya bisa jadi bahan makanan gitu kan. Karena kita ini adalah negara kaya, kaya akan sumber alam dan segalanya. Kita dicekokin dengan hal-hal doktrin seperti itu kan dari zaman kita SD, SMP dan SMA. Kalau di Jepang itu doktrinnya bukan gitu. Kalau di Jepang doktrinnya itu adalah kita ini negara miskin. Kita ini negara tidak punya apa-apa. Sumber daya kita ini gak terlalu banyak katanya. Dan kalianlah yang akan mengubah negara ini. Wis. Itu baru keren. Itu ciri seorang negara, ciri negara maju tuh gitu. Jadi lebih ke ambisi cuy, ambisi. Dan balik lagi ke apa yang dibahas Bref tadi memang ambisi, apa mentalnya mental pejuang, mental bukan seorang yang mental lemah gitu kan. Ya begitulah. Di Kenapa? Kenapa? Gak ada yang dengerin kayaknya. Bref kayaknya yang dengerin. What? Ya udahlah. Sekarang kayaknya udah 22.50. Kayaknya kita Discord malam-malam mulu ya. Kemarin jam 12, jam 11. Ini juga jam 11. karena ini sangat enggak banget, maksudnya tuh banyak kontranya loh gitu. Ya. Itu tadi Havana Meninggalkan. kata Havana gini, itu tuh bukan murahan tapi friendly. Jadi spektrum kepribadian itu luas gak? Ada orang yang tertutup, ada orang yang terbuka. Dan itu masing-masing dari kedua kepribadian ini berguna untuk kehidupan kita. Nah, mungkin gaya berteman lo sama dia tuh beda. Jadi lo kan orangnya tertutup, terus temennya sedikit, ini doang gitu. Sehingga lo menganggap yang sedikit ini kualitasnya tinggi gitu. Sementara ada orang lain yang dia spektrum pertemanannya tuh luas, yang mana dia memang biasa untuk beramah tamah dengan banyak orang, tapi yang banyak ini banyak yang gak akrab gitu. Dan itu memang tipe-tipe kepribadian seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya ya, apapun alasan lo dengan membenarkan ejekan-ejekan itu, buat gue gak pantas sih. Akan lebih baik kita mencari alasan untuk tidak mengatakan hal itu daripada kita mati-matian ngebela tapi secara moral pun itu sudah salah. Bahkan lu bisa mengkaji anime dalam ajaran Islam yang itu which is itu bukan Islam kan anime kan, dan karakter-karakternya kan gak ada yang kerudung nih ya kan. Lu bisa melihat itu dengan kacamata Islam, kenapa dengan perkataan itu nggak bisa diarahkan ke arah Islam gitu. Gue kecewa sih Ya karena gue sengaja sih.
Kan dari awal gue tujuannya untuk melatih mental kalian kan. Dari awal Kalah kan terbelah. begitu. Ya, dan sebenarnya agak kurang-kurangi lah sebenarnya drama-drama di WA. Masa Lu itu sendiri gue agak malu sih dengan anak-anak kaskus yang baru masuk, kayak masa tuh kayak drama banget gitu, masa tuh drama apa, kayak grup bocil kan. Mental mereka itu sudah Benar. bagus, tidak perlu diajarin karena mereka itu Bagus sekolah. sih. Ya lu begitulah masa tuh. bilang, Ya lebih lu banyak bilang lebih banyak fokus ke diskusinya aja sih, diskusi dan debat, dan jangan terlalu banyak curhat-curhatan, apalagi IPH itu kebanyakan curhat-curhatan apa dah sampai ya udah lagi gak usah sampai diapain. kan Wise juga sudah membagi. Jadi nah ini nyambung dengan pembahasan lu tentang cewek dan cowok ya. Soalnya kan Wise juga sudah membagi grup, ada yang namanya debat club dan CC atau curhat club ya. Kalau dulu itu sebenarnya nggak dipisah, dulu itu debat club satu semua. Jadi ada yang grup-grup apa yang member-member lama itu kayak Nuna, kayak ya yang lain-lain, kayak ya kebanyakan ya disatuin dalam satu grup sehingga banyak drama. Ya wajar lah banyak drama kalau dulu kan. Kalau sekarang kan udah dipisah. Jadi kalau misalnya cewek mau curhat-curhatan atau cewek mau nggak mau diejek atau ya dalam tanda kutip mungkin diejek bagi kalian ya, mungkin bagi gue nggak ngejek sih. Itu kan jujur ya, kejujuran, sebuah kejujuran. Ya kalau misalnya gak mau ya udah di CC aja, masa tuh gak usah ikut campur di DC sih sebenarnya. Kalau misalnya mau ke Tapi DC ya, kalau lagi diskusi ikut diskusi ya gak apa-apa. Kalau misalnya lagi drama-drama ya gak usah diikutin dramanya. Gue juga malas juga sih ngapain drama-drama. Tuh, Brave bilang tuh Tapi- Gat di sini apa itu? Gimana Gusti? enggak, tapi kan perempuan yang katakanlah curhat tidak bisa langsung divonis murahan karena mereka itu juga human relation, beda dengan saya yang non. Nah, ketika perempuan dengan perempuan, katakanlah perempuan sama perempuan saling apa tadi itu? Lupa saya karena Drama. mengingat itu ini menjengkelkan karena ketika perempuan sama perempuan itu bercerita, mungkin kebahagiaan mereka itu timbul ketika kedua perempuan itu saling berinteraksi. Nah, jadi kita sebagai laki-laki tidak boleh langsung mengejudge bahwa perempuan yang bercerita itu murahan. Itu nggak boleh, nggak. Siapa juga yang bilang murahan kalau bercerita, Gus? Ya, Maksudnya- misal. Sebenarnya kan di DCWA kan kalau mau ngesarkas tuh harus sesama gender, gak boleh seberang gender. Ya kan? Itu DC tercerahkan oleh saya itu. Itu Gusti Terus juga- Gusti pernah di-kick lah sama Wise gara-gara apa, Gus? Gara-gara apa? Nah, itu salah paham. Wise itu dan siapa dan Bang Muhajir itu menuduh saya memprovokasi Dion, padahal Dionnya tidak merasa. Heran juga saya. Ya Ya sebenarnya itu ada tuh. ya Harus nah, nah seperti kasus Dion sama Gusti ini termasuk salah satu produk cuci otak saya. Ih, Ya, nggak, pede Gus? banget. Enggak. Gusti dulu sebelum Kak begini. Isna udah ini. Gusti sebelum kayak Udah gini kayak dulu. udah kayak trigger nih mulai kayak. Mau muntah lu. Gusti sebelum gini sebenarnya dia agak lebih gimana ya. Dulu Gusti sempet di-kick pas baru masuk gara-gara foto profilnya apa, Gus? Foto profilnya bawa golok. Bukan masalah itu. Saya kan mereka itu saya baru masuk lalu mereka itu seolah-olah ingin